Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Robin Saputra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah pengantar ekonomi untuk program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro, yang seharusnya untuk semester 1 ini sebelum UTS itu diisi dengan materi mikroekonomi ya, dari pengantar ekonomi diampu oleh Pak Bagio, atau panggilannya beliau itu Pak Biok ya. Namun karena beliau ini harus istirahat karena ada keluhan kesehatan ya, jadi kita tuker, yang mikro ditaruh di setelah UTS, yang makroekonomi ditaruh di sebelum UTS. Oke, nggak apa-apa, sama aja ya. Nah, untuk buku yang dipakai itu pengantar ekonomi, ada buku dari Cash and Fair edisi ke-8 jilid kedua ya, untuk makro. Untuk mikronya pakai jilid 1, prinsip-prinsip ekonomi ya. Oke, kita mulai dengan bab 18, yaitu pengantar ilmu ekonomi makro, introduction ya. Ini outline-nya, bisa dilihat subbab yang akan dibahas pada bab 18 ini. Ada the roots of macroeconomics, itu akar dari makroekonomi itu apa. Ada the Great Depression, recent macroeconomic history, ada depresi yang besar, dan sejarah terkini dari makroekonomi. Terus kemudian concern atau titik perhatian dari makroekonomi itu apa aja. Government in the macroeconomy, pemerintah di dalam makroekonomi, itu kebijakannya apa aja. Kemudian komponen-komponen dari makroekonomi, the components of macroeconomic. Terus ada metodologi makroekonomi. Dan terakhir adalah ekonomi US sejak tahun 1900 ya, abad ke-20, tren serta siklusnya. Jadi kasusnya itu yang diambil dari ekonomi USA maksud saya ya, yang diambil dari tren ekonomi USA, karena buku ini penulisnya dari Amerika Serikat. Introduction to Macroeconomics. Sebelum kita mengenal makroekonomik, maka lebih mudah kalau kita mempelajari apa itu mikroekonomik. Microeconomics examines the functioning of individual industries and the behavior of individual decision-making units, business firms, and households. Artinya, ilmu ekonomi mikro itu membahas mengenai cara kerja industri individual dan perilaku unit pengambil keputusan individual, khususnya perusahaan bisnis dan rumah tangga. Itu tadi ekonomi mikro ya. Sementara macroeconomics deals with the economy as whole. Macroeconomics focuses on the determinants of total national income, deal with aggregates such as aggregate consumption and investment, and looks at the overall level of prices instead of individual prices. Yang artinya adalah tidak berfokus pada faktor yang mempengaruhi produksi produk tertentu dan perilaku industri individual, melainkan berfokus pada determinan penentu output nasional total. Jadi kata kuncinya, kalau makroekonomi itu membahas mengenai perilaku persatuan industri ya, atau keputusannya. Sementara kalau makroekonomi itu tidak membahas satu persatu perusahaan-perusahaan itu, tapi dilihat secara keluaran totalnya nasional, gitu ya. Itu kata kuncinya untuk membedakan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Mikro itu kecil itu perusahaan, bisnis atau rumah tangga. Sementara makro besar berarti lingkupnya negara nasional. Aggregate behavior, the behavior of all households and firms together. Aggregate behavior itu artinya perilaku total dari rumah tangga dan perusahaan secara bersama-sama.
Jadi yang dilihat di sini rumah tangga dan perusahaan ya, industri, tidak termasuk pemerintah. Kemudian ada sticky prices. Apa itu sticky prices? Sticky itu apa? Nempel ya. Tahu yang namanya sticky ini note ya? Nempel, lengket atau tertempel gitu ya. Prices that do not always adjust rapidly to maintain equality between quantity supplied and quantity demanded. Artinya bahwa harga yang tidak selalu dengan cepat menyesuaikan diri dalam mempertahankan keseimbangan antara kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta. Jadi yang namanya harga itu kan pertemuan antara apa? Antara yang permintaan dengan penawaran dengan permintaan. Ketika penawaran itu dan permintaan itu perpotongannya bergerak atau berubah, maka harga juga akan berubah. Tapi sticky prices itu tidak selalu secepat mungkin berubah mengikuti perubahan dari konsep harga itu tadi. Jadi yang namanya harga itu sebenarnya bukan ditentukan berdasarkan seseorang atau ditentukan berdasarkan pembeli atau penjual secara sendiri, tapi menggunakan konsep pasar, yaitu antara penawaran dan permintaan. Penawaran itu maksudnya adalah penjual itu seberapa banyak menawarkan barangnya, misalnya iPhone, itu jumlah barangnya berapa, limited, terbatas, atau ada banyak sekali. Nah, terus kemudian dibandingkan dengan permintaannya berapa, kesanggupan membayarnya berapa. Nah, dari situ nanti cocok basa Jawa itu nyang-nyangan ya. Nyang-nyangan, tapi kalau di dalam mekanisme pasar yang udah ini modern, nyang-nyangan itu terjadi secara alami, tidak harus dengan tawar menawarnya, tidak harus dengan kata-kata tawar menawar ya, tapi dengan melemparkan harga, kemudian ternyata harganya nggak terlalu masuk akal, disesuaikan dan seterusnya, itu akhirnya tercapai keseimbangan harga. Nah, sticky prices itu adalah harga yang tidak terlalu terpengaruh oleh pergerakan dari jumlah permintaan dan penawaran itu tadi, yang harusnya mempengaruhi harga. Terus kemudian microeconomic foundations of macroeconomics. Mikroekonomi adalah fondasi dari makroekonomi. Sejak tahun 1970-an banyak penelitian dalam ilmu ekonomi makro yang membedah analisis ilmu ekonomi makro agar konsisten dengan dalil-dalil ilmu ekonomi mikro, yaitu dengan gagasan bahwa perusahaan dan rumah tangga mengambil keputusan mereka pada jalur yang diusulkan oleh teori ilmu ekonomi mikro. Jika harga cenderung tidak menyamakan kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diminta, misalnya, para ahli ilmu ekonomi makro saat ini mencari alasan ilmu ekonomi mikro yang kuat tentang penyebab terjadinya hal itu. Next, the roots of macroeconomics atau akar dari makroekonomi ya. Yang pertama ada the Great Depression. Peristiwa ekonomi pada kurun 1930-an itu ada yang namanya dekade depresi besar. Depresi itu turunnya ekonomi yang terus turun tanpa ada kemungkinan atau berlangsung secara lama. Jumlah ekonomi atau perekonomian yang turun kan resesi ya. Kalau dia berlangsung lama sekali dan besar berpengaruh, itu namanya menyebabkan depresi. Nah, ini depresi besar. Waktu itu depresi besar itu ini mendorong banyak pemikiran tentang persoalan ilmu ekonomi makro. Khususnya apa? Waktu itu pengangguran ya yang dibahas. Tahun 20-an itu tahun-tahun kesejahteraan bagi perekonomian Amerika Serikat waktu itu. Nyaris setiap orang menginginkan pekerjaan yang ini ya, yang apa namanya, yang mereka inginkan tuh bisa tercapai gitu. Pendapatan mereka naik, terus harga juga stabil. Tapi tahun 1929 hal-hal mendadak menjadi lebih buruk. Pada tahun 1929 itu 1,5 juta orang menganggur tiba-tiba kan. Menjelang akhir tahun 1933 pengangguran meningkat menjadi 13 juta. Dari angkatan kerja di USA itu yang 51 juta waktu itu.
Pada tahun 33 meningkat menjadi Amerika Serikat menghasilkan sekitar 27% barang dan jasa lebih sedikit dibandingkan pada tahun 1929. Jadi ini ya, GDP-nya atau penghasilan dari produk dan jasanya itu jadi merosot. Nah, hasil dari ekonomi itu merosot, itu masa-masa resesi yang kalau tidak ditanggulangi maka akan menjadi depresi. Harga saham terjun bebas di Wall Street. Wall Street itu tempatnya ini kalau di Indonesia tuh Bursa Efek Indonesia. Zaman dulu namanya Bursa Efek Jakarta ya, sekarang jadi Bursa Efek Indonesia. Tempat jual beli saham. Miliaran dolar kekayaan pribadi lenyap, pengangguran senantiasa berada di atas 14%. Pengangguran yang besar ini menjadi salah satu pemicu dari studi makroekonomik. Nah, ada lagi akar makroekonomi itu model klasik namanya. Sebelum depresi besar, para ekonom menerapkan model-model ilmu ekonomi mikro yang kadang disebut dengan model klasik atau equilibrium pasar ya, pada masalah ekonomi secara luas. Sebagai contoh, analisis penawaran dan permintaan klasik mengasumsikan bahwa penawaran tenaga kerja berlebih akan menurunkan upah menuju tingkat equilibrium baru. Hasilnya, pengangguran tidak akan pernah ada. Jadi kalau orang yang pengen kerja itu semakin banyak, orang yang semakin pengen kerja itu semakin banyak, maka prinsipnya atau logikanya itu upah akan menjadi turun. Karena kan ini suplai tenaga kerja banyak, jadi para pengusaha tuh menang milih kan gitu, jadi upahnya turun. Jadi dengan gitu upah turun itu bisa mempekerjakan semua karyawan sehingga pengangguran jadi rendah. Ekonom klasik itu percaya bahwa resesi, penurunan kinerja perekonomian akan mengoreksi dirinya sendiri. Sewaktu output turun atau output dari produk dan jasa itu turun dan permintaan tenaga kerja bergeser ke kiri atau tingkat tenaga kerja itu bertambah, maka tingkat upah akan turun sehingga meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Jadi jumlah tenaga kerjanya akan banyak yang terperkerjakan, seperti itu ya. Yang tentunya ingin merekrut lebih banyak pekerja pada tingkat upah baru yang lebih rendah. Itu ya. Jadi apapun, kalau supply atau jumlahnya banyak, itu biasanya harganya akan turun, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja kalau sedikit, contohnya tenaga kerja terampil, akuntan misalnya, ya, atau ahli pajak. Itu kalau jumlahnya sedikit, yang lainnya belajar mengenai ilmu A, banyak sekali yang ilmu A, maka ilmu A itu gajinya akan turun. Sementara yang ilmu pajak misalnya ya, dia karena jumlah lulusannya sedikit, terbatas ya, dia upahnya akan tinggi. Terus kemudian akar makroekonomi berikutnya adalah revolusi Keynesian. Salah satu karya terpenting dalam sejarah ilmu ekonomi nih, The General Theory of Employment, Interest and Money oleh John Maynard Keynes. Diterbitkan tahun 36, didasarkan pada hal yang sudah dipahami tentang pasar dan perilakunya. Keynes mulai menyusun sebuah teori menerangkan peristiwa ekonomi yang membingungkan pada masanya. Waktu itu banyak ilmu ekonomi makro berakar pada pekerjaan Keynes. Menurut Keynes, bukanlah harga dan upah yang menentukan tingkat pengangguran, seperti yang dinyatakan oleh model klasik, melainkan tingkat permintaan agregat atas barang dan jasa. Jadi kalau tadi klasik bilangnya berdasarkan keberadaan suatu komoditas apapun itu, kalau dia semakin berjumlah banyak maka dia harganya akan turun. Kalau Keynes bilangnya enggak gitu. Yang menentukan tingkat pengangguran itu sebenarnya total permintaan dari barang atau jasa itu sendiri. Si Keynes itu percaya bahwa pemerintah bisa mengintervensi perekonomian, pemerintah atau regulator ya, itu bisa melakukan sesuatu terhadap perekonomian dan mempengaruhi tingkat output serta pengangguran. Jadi sebagai sebuah negara punya akses ya, itu pemerintah itu sebenarnya bisa mengganggu perekonomian alami. Misalnya perekonomian alaminya itu mengarah kepada resesi atau depresi. Itu pemerintah harusnya nggak diam,
Mereka punya kemampuan untuk mengintervensi, untuk merangsang output maupun mengurangi pengangguran. Nah, real case-nya apa saat ini? Saat pandemi COVID-19 ini, seluruh orang yang bekerja itu ya, yang gajinya masih ada itu mereka menyimpan uangnya baik-baik di dalam tabungan, di dalam brankas. Itu ya bagus untuk dia dan keluarganya. Uangnya nggak keluar kan hemat. Jadi nanti sewaktu-waktu keadaan misalnya semoga tidak menjadi lebih buruk ya pandemi corona ya, itu mereka memiliki cadangan uang untuk kebutuhan mendatang seperti itu. Tapi perilaku yang baik untuk keluarganya sendiri dan dia sendiri ini ternyata nggak bagus untuk nasional perekonomian. Jadi perilaku menyimpan uang itu menyebabkan usaha-usaha baik itu yang mulai dari yang mikro, kecil, menengah sampai yang besar perusahaan itu jadi berkurang mereka produktivitasnya. Jadi barangnya nggak kejual karena nggak ada yang beli, sehingga barang nggak kejual, dia akhirnya mengurangi produksi. Karena dia mengurangi produksi, akhirnya dia merumahkan sebagian karyawannya, ya kan? Nah, itu berarti output barang atau jasanya secara nasional itu berkurang dalam periode waktu tertentu dan menimbulkan fenomena resesi yang apabila tidak diintervensi oleh pemerintah, tidak distimulasi sama pemerintah, itu akan berakibat pada depresi ya. Dan kalau udah jadi depresi itu susah kontrolnya nanti. Itu. Nah, ini sejarah kekinian dari makroekonomi ya. Yang pertama itu untuk memperbaiki tahun 1960-an, istilahnya fine tuning. Jadi anggapan bahwa pemerintah bisa dan seharusnya bertindak untuk menstabilkan ekonomi makro mencapai popularitas tinggi pada tahun 1960-an. Jadi orang-orang pada tahun 1960-an itu dengan teori dari Keynesian tadi, mereka menaruh harapan besar kepada pemerintah. Ketika suatu perekonomian dalam sebuah negara itu mengalami ketidakstabilan, mengalami kekacauan, itu mereka mengharapkan atau pertolongan yang mereka harapkan itu datangnya dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang diambil secara nasional. Selama tahun-tahun ini, Walter Heller, Kepala Dewan Penasihat Ekonomi pada masa Presiden Kennedy dan Johnson, menyinggung fine tuning perbaikan keadaan sebagai peran pemerintah dalam mengatur inflasi dan pengangguran. Nah, jadi perannya pemerintah itu dalam menyelamatkan resesi ya, itu dengan mengendalikan inflasi dan pengangguran. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga secara keseluruhan karena turunnya nilai dari uang ya. Nah, inflasi dan pengangguran itu dua hal yang keniscayaan ya. Jadi logikanya apabila inflasi itu naik, harga-harga menjadi mahal, itu pengangguran berkurang. Sementara kalau deflasi itu harga-harga menjadi turun, otomatis investasi menjadi lemah kan. Investasi menjadi kurang, orang-orang yang punya modal itu jadi malas karena harga-harga jadi turun, untungnya dikit. Dan dengan berkurangnya investasi otomatis PHK di mana-mana, pengangguran menjadi meningkat. Jadi untuk menyeimbangkan inflasi dan pengangguran ini perlu kebijakan dari pemerintah. Selama 1960-an, banyak ekonomi yang percaya bahwa pemerintah bisa menggunakan perangkat yang tersedia untuk mengatur pengangguran dan tingkat inflasi yang cukup tepat. Jadi harus diseimbangkan karena dia saling mempengaruhi, bertolak belakang. Okay, next. Disillusionment in 1970s and early 1980s. Kekecewaan tahun 70-an dan 80-an. Pada kurun 1970-an dan awal 1980-an, ekonomi AS mengalami fluktuasi yang besar. Fluktuasi itu apa? Naik turun ya. Dalam lapangan kerja, ya output produk dan jasa, serta inflasi. Tahun 74 sampai 75 dan kembali pada 80 sampai 82, Amerika Serikat mengalami resesi berat meskipun tidak separah depresi besar tahun 1930-an.
Kedua resesi ini membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan hilangnya miliaran dolar output dan pendapatan. Nah, itu tadi. Kalau yang dilihat dari kekecewaan tahun 70-an 80-an ini, pengangguran itu berjuta-juta. Terus kemudian potensi untuk menghasilkan produk dan barang juga pendapatan tuh yang hilang tuh miliaran dolar. Miliaran dolar tuh berarti kan ya mungkin ini ya triliunan ya, puluhan triliun, ratusan triliun ya, karena waktu itu dolar kan nggak semahal sekarang gitu ya. Oke, terus kemudian ada good times, masa baik ya, masa-masa baik tahun awal tahun 90-an, kemudian berhenti tahun 2000-an dan kembali pulih pada 2002-2005-an. Perekonomian USA tumbuh baik 80-an pada 80-an setelah resesi 80-82. Ada resesi ringan pada 90-91. Lalu perekonomian tumbuh sepanjang 90-an. Pertumbuhan tahun 96-99 adalah pertumbuhan yang kuat. Sebagian didorong oleh maraknya pasar modal yang dimulai 95. Nah, itu. Dengan makroekonomi ini otomatis juga akan meningkatkan semakin maraknya dari pasar modal. Ya kan, ketika negara dia menggunakan otoritasnya atau kemampuannya atau kekuasaannya dalam mengatur itu tadi apa namanya hal-hal yang mempengaruhi makroekonomi, resesi bisa dikendalikan, otomatis memberikan jaminan dan keamanan kepada para investor, sehingga investor mulai membuka pasar sendiri, yaitu dengan meramaikan bursa pasar modal, penjualan saham, obligasi dan lain-lain itu ya. Nah, itu masa-masa kebangkitan tuh tahun antara 90 sampai 2005. Oke, ini ada titik perhatian terbesar dari makroekonomi itu. Yang pertama inflasi. Inflasi tadi apa? Meningkatnya harga-harga secara keseluruhan akibat turunnya nilai uang ya. Itu kalau di Indonesia itu paling mudah contohnya itu waktu itu tahun 98 waktu krisis moneter itu harga-harga itu tiba-tiba naik menjadi ya mungkin 5 sampai 10 sampai 20 kali lipat, termasuk USD juga kan, dolar Amerika Serikat itu waktu itu harganya sekitar 2.400, melejit harganya tuh sampai ke 20.000, 24.000 dan benar-benar tidak masuk akal ya waktu itu ya. Artinya dalam bahasa sederhana itu uang rupiah yang dimiliki orang Indonesia waktu itu nilainya merosot tuh hampir 10 sampai 20 kali. Jadi misalnya kalian sekarang punya uang 1 juta. 1 juta itu mendadak rasanya tuh seperti memiliki uang yang hanya 150.000. Jadi kalian katakanlah 150.000 itu dapat apa ya? 150.000 itu kalian bisa buat makan 1 minggu gitu. 1 minggu. Nah, kalian uang sakunya 1 juta sebulan, termasuk mungkin bayar kos ya. Mungkin sebagai contoh aja. Nah, ternyata 1 juta itu mendadak rasanya hanya bisa buat makan selama 1 minggu. Bisa bayangin ya. Sementara orang-orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk lain, bukan uang ya, itu harganya mendadak menjadi 10 sampai 20 kali lipat. Yang punya tanah, emas, rumah itu seperti itu waktu itu. Nah, itu inflasi. Terus kemudian titik perhatian dari makroekonomi itu output growth atau pertumbuhan dari output, luaran dari produk dan jasa secara nasional ya. Terus yang ketiga adalah unemployment atau pengangguran. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa inflasi dan pengangguran itu keniscayaan ya, saling mempengaruhi, di mana apabila terjadi inflasi itu harga-harga naik, itu investor itu senang untuk menginvestasikan dananya untuk melakukan kegiatan produksi ya, seperti itu.
ketika melakukan kegiatan produksi, mereka akan melakukan belanja tenaga kerja, sehingga itu dapat mengurangi pengangguran, ya kan? Misalnya nanti ini kan bentar lagi proyek pemerintah ya, proyek strategis pemerintah, itu sebuah proyek yang besar, mega proyek ya. Pemerintah Indonesia itu menyiapkan Kabupaten Batang sebagai kawasan industri terpadu dalam rangka menampung perusahaan-perusahaan yang hendak hengkang dari China ya. Itu harapan Indonesia itu harus perusahaan itu harus besar-besar itu harus masuk ke Indonesia sebagian, dan masuknya di kawasan industri Batang tadi. Diharapkan begitu, makanya dipersiapkan. Ketika mereka masuk, maka perusahaan lokal pun juga akan menjamur di Batang, ya kan? Nah, pada saat itu yang namanya inflasi itu pasti terjadi. Harga-harga pasti langsung naik. Pasti itu, contoh simpel aja deh, tanah yang di Bandar itu, Bandar Batang ya. Itu harganya berapa dulu? Sepi kayak gitu ya. Jauh dari perkotaan. Undip masuk sana, tanahnya udah ngangkat semua harganya. Inflasi itu nggak cuma tanah, barang-barang lain juga akan relatif terdampak. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi itu karena ada harapan produktivitas yang lebih besar, maka para investor itu akan lebih semangat untuk menginvestasikan di situ, di suatu area. Dan itu termasuk dengan pembelanjaan tenaga kerja tadi, sehingga itu mengurangi pengangguran gitu ya. Efeknya ya harga-harga menjadi tinggi. Itu juga buruk untuk masyarakat apabila tidak dikendalikan. Apabila pemerintah terlalu preventif atau terlalu agresif dalam mengendalikan inflasi, harga ditekan agar tetap murah. Nah, itu investor juga akhirnya pada kabur. Wah, di Indonesia nggak enak. Ini harganya murah-murah, nggak cocok, nggak untung, nggak cuan ya. Nah, cabut aja yuk, cabut mereka. Akhirnya mereka hanya jalan di tempat perusahaannya. Nah, karena jalan di tempat, produksi terbatas karena harganya rendah, akhirnya PHK di mana-mana. Yang pekerja-pekerja kontrak diakhiri kontraknya sepihak, pengangguran membesar. Jadi logikanya begitu. Ini memang suatu dua hal yang sangat memusingkan skala nasional, dan harus dikaji dengan baik-baik, diambil keputusan baik-baik dari pemerintah agar seimbang. Terus kemudian, nah ini udah saya jelaskan. Kalau hiperinflasi itu waktu yang sangat pendek ketika harga itu naik secara keseluruhan. Jadi periodenya hanya sebentar, itu hiperinflasi. Terus kemudian ada yang namanya deflasi, itu harga secara keseluruhan itu turun pada level tertentu. Nah, bisa jadi karena naiknya nilai mata uang, nilai uang ya. Bisa jadi kedua karena intervensi dari pemerintah, karena tujuan tertentu, misalnya kesejahteraan masyarakatnya. Terus kemudian output growth, pertumbuhan output jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pertumbuhan output itu dibagi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Diingat-ingat. Nah, diingat-ingat ya. Jadi siklus bisnis, siklus pendek dari naik turunnya ekonomi. Sementara agregat output itu jumlah total dari barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian pada periode tertentu. Ini ada titik berat makroekonomi lagi, namanya resesi. Resesi itu seperti sekarang, pandemi corona ini, yang mana dalam suatu periode itu agregat output atau keluaran dari produk atau barang yang diproduksi oleh seluruh dari stakeholders yang ada di suatu negara atau nasional itu turun. Biasanya itu periode itu dikatakan sebuah periode itu
selama 2 kuartal. Kalau itu misalnya sudah lebih dari 2 kuartal atau 2 semester ya, bukan 2 semester, lebih dari 2/4 tahun ya, 1/4 kali 2 lebih dari 1 semester, itu nanti bisa mengarah ke depresi. Nah, depresi itu resesi yang panjang dan dalam. Oke, pengangguran. Berikutnya, pengangguran. Itu persentase dari the percentage of labor force that is unemployed. Artinya itu persentase dari angkatan kerja yang tidak terpekerjakan. Paham ya? Jadi katakanlah Indonesia saat ini usia yang produktif itu ada sekitar katakanlah 150 juta atau 100 juta ya, 100 juta. 100 juta itu angkatan kerjanya ada 100 juta, itu yang nggak kerja ternyata ada katakanlah 14 juta. Mereka tidak terpekerjakan baik secara ikut orang atau ikut perusahaan maupun secara kewirausahaan mereka tidak bekerja, itu berarti tingkat penganggurannya 14% gitu ya. Nah, berikutnya pemerintah pada di dalam makroekonomi. There are 3 kinds of policy that the government has used to influence the macroeconomy. Itu ada 3 buah kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mempengaruhi makroekonomi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Itu kaitannya dengan pajak ya, pajak dan pengeluaran negara itu yang digunakan untuk mengendalikan makroekonomi. Yang kedua ada yang disebut dengan monetary policy atau kebijakan moneter. Pajak dan belanja negara itu bukan satu-satunya variabel yang dikendalikan pemerintah. Jadi ada monetary atau yang kuantitas uang atau jumlah peredaran uang itu juga mempengaruhi ya makroekonomi. Terus kemudian kebijakan pertumbuhan atau growth or supply side policies. Jadi yang mana pemerintah itu dapat melakukan suatu kebijakan yang merangsang ya, growth or supply side policies itu merangsang pihak-pihak produsen atau industri untuk menciptakan suatu produk atau jasa ya, sehingga dia bertumbuh, barangnya ada, ekonomi berputar begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain mungkin nanti pemerintah bisa melakukan kampanye atau bantuan ekonomi seperti yang dilakukan oleh pemerintah, itu memberikan bantuan sebesar 600.000 atau berapa itu ya kepada pihak-pihak yang memenuhi requirement ya, itu dikasih bantuan seperti itu untuk dibelanjakan maksudnya. Kalau udah dikasih bantuan kayak gitu buat disimpan aja ya percuma, berarti bantuannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Mereka mendapat bantuan itu agar dibelanjakan sehingga kegiatan perekonomian tetap berjalan seperti itu. Nah, ini udah tadi saya jelaskan. Nah, ini komponen dari makroekonomi. Makroekonomi itu terfokus pada 4 kelompok. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga itu yang masyarakat itu. Yang kedua industri atau perusahaan-perusahaan ya, which together compose the private sector. Terus ini yang dimaksud itu yang swasta, itu termasuk yang swasta ya, perusahaan yang swasta. Ada government atau public sector. Jadi di forms itu ada yang namanya BUMN dan juga perusahaan swasta. Swasta ada perusahaan swasta nasional, ada swasta asing. Nah, selain itu ada kelompok lagi yaitu government atau public sector. Dan juga kelompok yang keempat adalah kelompok lainnya atau yang di luar dari 3 itu, yaitu termasuk international sector. The circular flow diagram atau diagram aliran melingkar itu diagram yang memperlihatkan pendapatan yang diterima dan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing sektor dalam sebuah sistem ekonomi. Nah, ini gambarnya seperti ini, the circular flow of payments. Jadi pihak-pihak perusahaan itu
memperoleh modal dari masyarakat ya, itu bisa memberikan atau pinjaman dari masyarakat sebagai modal, itu bisa memberikan interest atau bunga, kemudian dividen atau bagi keuntungan dari saham, terus profit atau laba, atau bisa juga industri itu memberikan uang sewa karena dia perusahaannya atau usahanya itu berdiri di atas bangunan atau tanah milik rumah tangga atau masyarakat, sehingga mereka harus diwajibkan membayar ini sewanya ya. Sementara aliran dari masyarakat atau households itu ke perusahaan adalah berupa pembelian barang dan jasa. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada regulator, yaitu government atau pemerintah, di mana hubungannya dengan industri atau perusahaan terhadap perusahaan dan government. Itu pemerintah itu juga membeli barang dan jasa kepada industri-industri itu, karena pemerintah itu kan tidak memproduksi sendiri ya. Walaupun yang namanya BUMN itu milik pemerintah, tapi dia sebenarnya itu ya tergolongnya sebagai firms ya, bukan sebagai pemerintah. Nah, sebagai gantinya prestasi yang dilakukan oleh firms atau perusahaan ke government, pemerintah, itu mereka membayar taxes atau pajak ya. Terus hubungan antara government dengan households itu sama. Jadi pemerintah dapat secara langsung melalui bank sentral maupun melalui bank-bank anak dari bank sentral ya, itu menghimpun dana dari masyarakat atau households, dan sebagai gantinya itu bisa memberikan bunga dari pinjaman. Negara tuh bisa utang ke masyarakatnya namanya ORI, terus surat berharga pasar uang, itu BI atau OJK itu bisa itu meminjam uang ke masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat akan mendapatkan bunga dari pemerintah. Terus selain itu juga sebagian masyarakat dalam households itu bekerja ke pemerintah sebagai pegawai negeri sipil misalnya, itu mereka mendapatkan transfer payments ya kan. Nah, sebagai gantinya households transaksinya ke pemerintah, mereka juga membayar pajak. Pajak penghasilan. Pajak apa lagi? Pajak pertambahan nilai. Pajak apa lagi? Pajak PPNBM ya, barang mewah, misalnya memiliki barang mewah. Pajak apa lagi? PPN. Setiap kali belanja dia terkena ini ya, pajak ya, PPN dan lain sebagainya. Terus kemudian the rest of world, yang dimaksud termasuk dengan dunia internasional itu, yaitu alirannya adalah households atau masyarakat kita, purchases of the foreign made goods and services imports. Jadi masyarakat itu sebagian mengimport barang atau produk dan jasa dari internasional, mengimport ya. Nah, terus kemudian rest of the world atau internasional itu hubungannya dengan industri apa? Mereka atau pihak industri itu balik melakukan ekspor. Jadi walaupun household itu bukan berarti yang melakukan import hanya household, bukan. Bisa jadi firms melakukan import juga bisa. Cuma memang agar lebih mudah dibikin seperti ini, yang melakukan impor atau mengambil barang dan jasa dari luar negeri itu yang household, sementara yang ekspor itu dari pihak yang firms atau perusahaan. Namun dalam kenyataan kasusnya kan bisa jadi firms itu melakukan ekspor suatu barang, katakanlah contoh realnya tuh furniture dari Jepara ya, dari Jepara dia bikin furniture jati, dikirim ke Eropa. Itu furniturnya memang tenaga ahlinya dari Indonesia, bahan utamanya kayu jatinya dari Indonesia kan, seperti itu. Namun ternyata mengandung sesuatu atau sebagian dari materinya itu harus diimpor dari katakanlah Cina misalnya, thinner atau apa itu mungkin diimpor ya. Jadi perusahaan bukan berarti tidak impor sama sekali. Namun di gambar ini digambarkan seolah bahwa hanya households yang melakukan impor dan hanya
firms yang melakukan ekspor seperti itu. Nah, ini komponen dari makroekonomi, ada yang namanya transfer payments, cash payments made by government to people who do not supply goods, service or labor is exchange for these payments. They include social security benefits, veterans benefit, and welfare payments. Oke, ini komponen makroekonomi lagi. The three market arenas. Another way of looking at the ways household, firms, and government and the rest of the world relate to each other is to consider the market in which they interact. Jadi untuk melihat cara lain untuk melihat hubungan dari households atau masyarakat dari rumah tangga, firms, government, dan internasional dalam berhubungan satu sama lain, itu bisa dilihat dengan di pasar mana mereka berinteraksi ya. Ada tiga jenis pasar. Yang pertama itu goods and services market, itu produk dan jasa, pasar produk dan jasa. Kemudian ada pasar tenaga kerja. Kemudian ada pasar uang ya. Nah, yang pertama, goods and services market. Firms supply to the goods and services market. Household and government and firms demand from this market. Jadi yang namanya industri itu mensuplai atau menyediakan barang dan jasa, atau dia menyediakan barang dan jasa ke pasar ya, pasar yang jenis ini. Kemudian rumah tangga atau masyarakat dan pemerintah, dan juga termasuk industri itu sendiri, itu meminta dari pasar jenis ini. Jadi yang namanya menawarkan dan meminta, penawaran dan permintaan, kita menawarkan atau melakukan penawaran itu berarti kita sebagai produsen menjual. Kalau demand atau permintaan itu berarti sebagai pembeli. Jadi goods and services market ini terdiri dari firms, households, the government, and firms itu sendiri dalam hubungannya di pasar goods and services market ini. Terus kemudian labor market yang kedua, pasar tenaga kerja. In this market, household supply labor and firms the government demand labor. Jadi dalam hal ini, dalam pasar ini, masyarakat atau households ini, rumah tangga, itu menyediakan tenaga kerja. Kenapa dia menyediakan tenaga kerja? Iya, kan orang-orang semuanya itu kan ini pada nyari kerja kan. Nah, dan industri atau perusahaan dan juga pemerintah itu sebagai pembeli tenaga kerjanya. Bisa dipahami ya. Jadi yang terlibat di pasar jenis ini, pasar tenaga kerja itu tiga ya. Kemudian money market, pasar uang. Households atau masyarakat memiliki penawaran atau menawarkan uang ke market ini. Jadi masyarakat, orang-orang yang masyarakat lah itu yang households itu, mereka yang sisa uangnya itu akan ditabung. Yang penghasilannya dikit ya nabungnya dikit. Yang penghasilannya besar sekali ya dia pakai deposito besar sekali. Nah, dengan harapan mereka mendapatkan bunga. And also demand, dan sekaligus menjadi peminta atau pembeli ya, yang ingin meminjam uang dari pasar ini, pasar uang ini. Jadi selain masyarakat itu sebagai supplier uang, mereka juga sebagai peminjam ya. Itu sesuai dengan karakter atau pengertian dari bank, di mana bank itu fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat sekaligus memberikan pinjaman kepada masyarakat, mengembalikan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman seperti itu ya. Terus perusahaan pemerintah dan internasional itu sebagai peminjam ya, sekaligus pengumpul yang diorganisasikan oleh financial institution atau diregulasi oleh bank sentral. Bank sentralnya negara kita apa? Bank sentral Asia. Ya, enggak ya. Bank sentral itu bukan bank sentral Asia, tapi bank sentral negara atau bank ini ya, utama ya. Sebagai sebuah, bukan bank umum, tapi sebagai
institusi finansial, itu BI, ya, Bank Indonesia namanya. Yang dulu tugasnya banyak sekali, tapi sekarang udah di-split sama namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi udah di-split menjadi dua institusi yang berbeda. The components of macroeconomy, treasury bonds, notes, and bills. Itu tanda atau surat yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika mereka meminjam uang. Sekali lagi, pemerintah itu boleh meminjam uang kepada masyarakatnya dalam bentuk apa? Surat berharga pasar uang yang dikeluarkan Bank Indonesia misalnya. ORI, itu nama salah satunya tuh ORI produknya. Tapi secara umum general namanya surat berharga pasar uang, obligasi seperti itu. Jadi mereka pinjam uang ke masyarakat, katakanlah Pak Anton, saya mau membeli ORI. ORI bunganya berapa? 6% per tahun contohnya. Itu ORI itu yang ngeluarin pemerintah. Pemerintah pinjam uangnya Pak Anton, katakanlah 1 miliar, dengan catatan tahun depan dapat harus dikembalikan 1 miliar plus bunganya 6%. Nah, itu harus mengeluarkan surat, itu namanya treasury bonds, notes, and bills. Terus kemudian corporate bond sama seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan juga bisa meminjam dana kepada masyarakat dan sebagai tanda buktinya mereka mengeluarkan corporate bonds. Kemudian ada share of stock, itu instrumen keuangan yang memberikan pemegang saham bagian dari kepemilikan perusahaan, dan dari situ dia juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang yang namanya keuntungan operasional perusahaan, ya, keuntungan setelah dia bersih menjadi keuntungan perusahaan operasional, terus kemudian dihitung pajaknya, hutangnya berapa, terus menjadi keuntungan bersih, EBIT, earning before interest and tax, kemudian menjadi earning after tax. Kalau itu udah bersih, itu dividen, udah bersih, keuntungan bersih, dia akan ditentukan mana yang menjadi penambah modal perusahaan, mana yang akan menjadi dividen dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, dividen, the portion of corporation profits that the firm pays out each period to its shareholders. Jadi bagian dari keuntungan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemegang saham sebagai bagi hasil. Seperti saya bilang tadi, jadi misalnya keuntungan Pak Anton lagi, ya. Pak Anton dia jualan mobil selama setahun, bla bla bla, dia dapat katakanlah keuntungan operasional itu setelah dipotong biaya-biaya, ya, namanya keuntungan operasional itu keuntungannya 12 miliar. 12 miliar itu nanti dia akan harus dipotong dengan pajak dan juga bunga dan juga pajak. Jadi pajak sama bunga itu juga keniscayaan sama dengan pengangguran dan inflasi tadi. Kalau pajak dan bunga itu hubungannya, kalau pajaknya kalau utangnya tinggi, bunganya tinggi, tapi pajaknya rendah, ya kan? Nanti akan ada penjelasannya tuh nanti di mata kuliah berikutnya, ya, di semester depan. Kalau kalian utangnya besar, ya, itu bunganya juga besar kan, tapi pajaknya rendah. Tapi kalau kalian nggak utang atau utangnya dikit, itu kalian bayar bunganya dikit tapi pajaknya gede. Nah, setelah dipotong sama itu pajak sama bunganya, bunga utang, itu nanti akhirnya ketemu keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih itu dibagi dua, di-split, dipisah jadi dua. Yang satu akan ditambahkan sebagai modal operasional perusahaan di periode berikutnya, yang sebagian yang lain itu dibagikan sebagai dividen ke seluruh pemegang saham. Nah, itu konsep dividen seperti itu. Kemudian hubungan dari mikroekonomik. The reason for metodologi makroekonomi, ya. The reason for looking to microeconomics for help in explaining macroeconomic events is simple. Macroeconomic behavior is some
of all the macroeconomic decisions made by individual households and farms. Jadi perilaku makroekonomik itu jumlah total dari keputusan yang dibuat oleh secara individu ya, masyarakat dan industri. Itu secara total disebut perilaku makroekonomi. Oke, berikutnya metodologi makroekonomi ada yang disebut agregat demand dan agregat supply. Agregat demand itu ya berarti permintaan agregat ya. Itu permintaan total atas barang dan jasa, sementara kalau penawaran agregat atau agregat supply adalah penawaran total barang dan jasa secara nasional ya dalam periode waktu tertentu. Nah, ini gambar kurvanya. Yang di sumbu ini X ya, ada agregat output Y. Yang di sumbu vertikal ada overall price level atau P. Yang berdiri atau vertikal itu P. Yang tidur atau horizontal itu agregat output Y ya. Nah, pada kurva ini bisa dilihat untuk garis yang ini oranye ya, yang agregat demand atau permintaan. Permintaan itu berarti sudut pandangnya sebagai pembeli. Itu apabila harga tinggi, apabila yang garis vertikal ya, harganya tinggi, maka dia agregat outputnya sedikit. Karena apa? Orang yang biasanya membeli barang harganya tinggi, dia akan mencari substitusi atau barang sejenis yang lain yang harganya lebih terjangkau misalnya. Sehingga pada ujung itu yang garis oranye yang sebelah kiri ya, sisi titik sebelah kiri itu dia berada di tinggi secara garis vertikal, tapi secara garis horizontal dia sedikit nilainya, dekat dengan 0 ya. Karena barang yang harganya tinggi maka dia permintaannya akan sedikit. Sementara dia garis oranye ditarik ke kanan, ketika dia harganya turun, semakin harga turun, maka dia agregat output atau permintaannya juga malah semakin banyak. Makanya dia jauh dari 0 kan. Nah, sumbu X ya, X-nya itu jauh dari 0 karena apa? Harganya turun. Itu ini teorinya seperti itu. Sementara yang garis ini ya, purple ungu, itu agregat supply atau penawaran, itu sebaliknya. Pada sisi sebelah kiri yang bawah ya, dari garis ungu itu ketika dia harganya rendah, maka agregat output atau barang yang keluar itu sedikit. Tapi ketika dia naik harganya, sisi sebelah kanan garis AS di titik AS itu, ketika dia harganya naik, maka agregat outputnya juga mereka keluarkan banyak. Karena investasi meningkat, harapan keuntungan juga meningkat. Nah, dua itu dipotongkan ya, dibikin garis titik-titiknya seperti itu, tercapailah apa yang dinamakan harga sama agregat output tadi. Jadi perpotongan keseimbangan dari dua kurva itu menciptakan titik harga dan titik agregat output. Nah, ini kemudian ada expansion dan kontraksi dari siklus bisnis. Itu bisa dilihat GDP ya, Gross Domestic Product, dan yang bawah itu garis yang horizontal adalah waktu. Nah, itu ada landai, ada puncak, ada landai lagi, ada puncak lagi. Tapi secara overall dia bisa ditarik sebuah garis yang titik-titik itu dia pertumbuhan trennya tuh ke arah mana. Jadi walaupun dia naik turun, tapi dia bisa kelihatan dia sebenarnya itu tumbuh atau tidak. Nah, itu titik ekspansi itu yang dari landai mau ke puncak itu ekspansi, sementara dari puncak mau ke landai ke lembah itu dia namanya resesi. Resesi yang tidak terkendali terus menerus panjang dan dalam tadi disebut apa? Depresi. Nah, ada kata istilah di US itu
tahun 1900 ya, abad ke-20 ya. Abad ke-20 awal itu expansion or boom, the period in the business cycle from a trough up to a peak during which output and employment rise. Periode dari siklus bisnis dari titik lembah ya ke puncak, during which output and employment rise, itu pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan keluaran output produk dan jasa, dan juga berkurangnya pengangguran atau meningkatnya pekerjaan, seperti itu ya istilahnya ya, apa ya, employment tuh hire karyawan tuh semakin banyak, seperti itu ekspansi. Jadi ekspansi itu ditandai dengan dua hal, yaitu outputnya semakin banyak, terus kemudian employment atau pekerjaan orang-orang yang direkrut untuk bekerja tuh semakin banyak. Kemudian ada contraction atau kontraksi, ada resesi dan slump. The period of the business cycle atau siklus bisnis from a peak down. Waktu dia puncaknya turun sampai ke lembah ya. During which output and employment fall. Yang dilihat itu kejatuhan atau turunnya dari output produk dan jasa atau barang dan jasa, dan juga kejatuhan atau turunnya dari pekerjaan atau hubungan kerja ya, ditandai dengan berkurangnya output dan juga berkurangnya atau bertambahnya PHK. Nah, ini bisa dilihat grafiknya. Ini GDP ekonomi United States USA ya, tahun 1900-an itu dia dari tahun 1900-an sampai 2004 itu meningkat bagus, secara trennya tuh positif meningkat, namun beberapa kali mengalami resesi bahkan depresi yang sangat besar, yaitu antara tahun 30 sampai 40 itu bisa dilihat. Nah, itu indikatornya bisa pertumbuhan ekonomi dilihat dari apa? Real GDP ya. Real GDP. Jadi berapa jumlah produk yang dihasilkan maupun jasa yang dihasilkan selama setahun secara nasional. Nah, ini the US economy tahun 70-an. Bisa dilihat bedanya ya. Kalau tadi trennya positif, tapi banyak sekali ini ya, resesi maupun depresi. Kalau yang ini dia sejak tahun 70-an, sejak ditemukannya teori dari makroekonomi, yaitu dengan intervensi pemerintah dalam mengendalikan ekonomi nasional, itu dia trennya juga tetap positif, naik ya. Tapi ini cenderung relatif aman dari resesi atau anjloknya itu tidak terlalu banyak, seperti itu ya. Itu karena sudah ada pendekatan ilmu ekonomi makro. Nah, ini kalau dilihat dari sisi pengangguran antara tahun 70 sampai tahun 2005 di Amerika Serikat ya, itu seperti itu. Dan ini adalah presentasi perubahan dari GDP. Bisa dilihat seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa ini ya, dipelajari secara mandiri sebagai tambahan untuk subbab ini. Pertama dari bagian makro. Bukunya dari Cash and Fair ya. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.